Selamat datang kembali pada sesi latihan yang ketiga, yaitu dengan tujuan pembelajaran bagaimana kita diharapkan memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan tabel dan grafik variabel kategorik. Nah, untuk latihan pada sesi yang ketiga ini, kita nanti akan menggunakan file dengan nama deskriptif kategorik. Insya Allah nanti filenya akan saya upload pada Edmodo, jadi Bapak Ibu tinggal mendownloadnya saja, tidak perlu membuat dari awal, sehingga nanti Bapak Ibu akan langsung praktek bagaimana melakukan eksekusi pada SPSS-nya. Baik, kita langsung saja. Kita langsung saja menuju ke SPSS, kemudian di sini kita klik File, New, Open ya, Open Data. Selanjutnya kita pilih kategori deskriptif kategori. Kita klik Open. Nah, ini ada file yang sudah dibuat dengan variabel view-nya, ada nomor dan ada katarak. Nomor ini tipe datanya numerik dan seterusnya. Oke, skalanya dia scale berarti menunjukkan dia numerik. Kemudian katarak ini numerik ya, numerik karena meskipun dia, kita lihat value-nya, meskipun dia hanya positif dan negatif, tetapi dia dibuat pengklasifikasian 1 dan 2 gitu ya. Sehingga jenis datanya, tipe datanya numerik. Selanjutnya kita coba lihat di sini. Oke, kalau kita view-nya tidak kita, value labelnya nggak kita aktifkan, maka default dia angka ya, numerik. Tapi ketika kita klik value labelnya, maka akan terlihat kategorinya dia positif atau negatif. Oke, langsung saja. Bagaimana cara kita membuat deskripsi untuk variabel kategorik? Caranya yang pertama kita lakukan analyze. Setelah itu kita klik deskriptif statistik dan klik yang frekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian akan tampil menu seperti ini ya untuk frekuensi. Kemudian kita masukkan variabel katarak ke variabel sebelah kanan. Nah, di sini jika sudah, selangkah selanjutnya jangan langsung Bapak Ibu klik OK, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita atur. Yang pertama adalah kita klik kotak chart di sini. Selanjutnya kita pilih chart type-nya di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Dalam hal ini saya akan memilih bar chart ya, bar chart. Kemudian chart value-nya di sini saya klik yang persentase, karena nanti kita akan outputnya kita akan lihat bagaimana persentasenya. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita klik OK. Nah, pada output sedang proses, pada output yang akan dikeluarkan oleh aplikasi SPSS ini, kita akan lihat di sini output yang pertama. Kita akan mengetahui total subjek yang ada pada data, yaitu ada berapa? Ada 256. Kemudian tidak ada data yang missing, tidak ada data yang mengalami kesalahan ya. Artinya datanya adalah valid dan benar. Kemudian yang selanjutnya, output yang kedua, kita akan melihat data katarak dalam jumlah dan persentase. Nah, di sini ada persentasenya, ada 25,4% atau sejumlah 65 positif. Kemudian yang negatif ada 191, persentasenya 74,6. Kemudian di bawahnya ada total 256 sesuai.
Dan yang selanjutnya kita mengetahui bar chartnya untuk persentase. Di sini ada 25,4. Oke, kalau kita tarik garis seperti ini ya, kira-kira ini 25,4. Kemudian yang negatif ada 74,6%. Selanjutnya dari hasil analisis yang ada pada SPSS ini ternyata tidak disertai oleh nilai interval kepercayaan, dan untuk memperolehnya tadi saya sudah melakukan penghitungan ya. Di sini interval kepercayaan dihitung berdasarkan rumus apabila kita menentukan interval kepercayaan 95%, maka rumusnya adalah Pi plus minus 1,96 kemudian akar Pi dalam kurung dikali dalam kurung 1 min Pi dibagi N. Nah, dengan Pi ini adalah proporsi pada sampel penelitian dan N adalah jumlah subjek penelitiannya. Kita lihat dengan proporsi pada sampel Pi adalah 0,254, atau ini bisa kita lihat berdasarkan outputnya di sini ya. Di sini 25,4% ini merupakan angka yang menjadi ketentuan untuk menghitung interval kepercayaan. Karena kita lihat 25,4 maka dibagi 100 ya, jadi 0,254 kalau kita buat bilangan desimal. Kemudian plus minus 1,96 karena kita menentukan interval kepercayaannya adalah 95%. Kemudian di sini 0,254 sebagai Pi-nya dikali dalam kurung 1 min 0,254 dibagi N. N itu adalah jumlah sampelnya 256. Oke. Sehingga ketemunya adalah 0,254 plus minus 0,053317. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan 1,96 dikali akar dari 0,254 dikali 1 min 0,254 dibagi 256. Sehingga interval kepercayaan yang sudah kita tentukan 95% ini nilai minimalnya adalah 0,254 dikurang, karena di sini ada plus minus 0,053, kita ambil 3 digit di belakang koma, sehingga jumlahnya adalah 0,201. Kemudian selanjutnya nilai interval kepercayaan 95% maksimalnya adalah 0,254 plus 0,053, jumlahnya adalah 0,307.